Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, selamat pagi. Juga para suster, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini terutama dari nubuat Nabi Yesaya mewartakan kepada kita tentang rancangan Tuhan. Nabi Yesaya sungguh sebagai seorang nabi, dia menyuarakan sabda Tuhan, di mana Tuhan menyatakan rencananya kepada umat manusia, bahwa rancangan Tuhan itu lebih dari rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, yang melampaui rancangan manusia. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik, yang melampaui jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Rancangan Tuhan itu sedemikian mengagumkan, sehingga kita umat beriman ini diundang oleh Tuhan untuk mau taat pada rancangan itu. Untuk mau melampaui ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita, ketidakmampuan kita, ketidaknyamanan kita, untuk menempuh jalannya Tuhan. Dalam kitab suci bacaan pertama hari ini, dengan sangat lugas Nabi Yesaya berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Orang-orang yang hidup pada zaman itu melihat Tuhan sebagai Tuhan yang mengedepankan hukum-hukum bagi manusia, manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi ternyata itu adalah pandangan yang keliru di mata Tuhan. Maka Tuhan lewat Nabi Yesaya ingin menyatakan kembali bahwa ketika banyak orang memandang Tuhan yang adalah Tuhan yang mengedepankan hukum-hukum itu, Tuhan lewat Nabi Yesaya mengingatkan kembali supaya umat itu melihat bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang demikian, tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya rancangan yang sejak awal mula menghendaki supaya manusia ini tetap boleh mengalami pertobatan dan tinggal bersama dengan Tuhan. Bagi manusia, ketika manusia merasa hina, merasa berhina karena dosa, merasa jauh dari Tuhan, maka manusia akan menempuh jalan yang lain, yang membuat dirinya merasa nyaman, membuat dirinya merasa terhibur, membuat dirinya merasa tidak diperlakukan tidak adil, lalu meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi Tuhan hari ini lewat Nabi Yesaya membuka jalan yang baru. Bukanlah demikian. Tuhan seolah ingin berkata kepada kita, hai umatku, jika engkau merasa hina dan merasa jijik akan dosamu, tempuhlah jalan di mana jalan yang memungkinkan engkau untuk mengalami kebaikan Tuhan. Indah sekali para saudara-saudari, Tuhan yang demikian. Dan memang itulah Tuhan yang diwartakan oleh kitab suci dan yang diimani oleh gereja kita sejak awal mula. Tuhan adalah bukan Tuhan yang penghakim, tetapi Tuhan yang maha rahim, yang mengampuni setiap orang yang berdosa, yang memperlakukan manusia secara sangat maha rahim. Saudara-saudari yang terkasih, maka Tuhan lewat Nabi Yesaya mengundang kita bersama. Carilah Tuhan selagi ia masih dapat ditemui. Berserulah kepadanya selama Tuhan itu dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah kita meninggalkan jalan-jalan kita yang kurang baik di hadapan Tuhan, supaya kita boleh menempuh jalan-jalan yang suci yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka tadi
Dalam Mazmur dikatakan dengan sangat baik, Tuhan itu dekat pada orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu sangat dekat pada orang yang dari hatinya yang paling, dari jurang yang paling dalam. Kalau dalam bahasa pemazmur, dari jurang yang paling dalam aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Para saudara-saudari yang terkasih, itu Tuhan. Maka semoga jalan-jalan kita senantiasa boleh dipulihkan oleh Tuhan, karena kita menyadari hal ini. Kita para saudara-saudari, orang-orang yang rentan sekali pada dosa, tapi kita juga punya Tuhan yang murah hatinya untuk menerima kita orang-orang yang mau bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, rancangan kita manusia, secara manusiawi kita bisa menyebut beberapa hal ini. Kita ingin terlahir dengan sempurna, bertumbuh dan berkembang dengan sehat dan sempurna. Kita ingin hidup perkawinan kita harmonis, kita hidup komunitas kita berjalan dengan harmonis. Kita mengharapkan rezeki yang baik, yang cukup, bahkan rezeki yang berkelimpahan. Memiliki keluarga besar, boleh melihat anak cucu kita bertumbuh, berkembang, bahkan membangun rumah tangga dalam iman yang sama. Kita merancang semuanya. Kita ingin memiliki jabatan yang baik, dan kita ingin memperoleh status yang baik, profesi yang baik. Semua itu hal yang baik. Dan kita juga ingin menjadi orang yang utama, terdepan, terkenal, trending topik mungkin. Kita ingin membuat sesuatu yang barangkali bisa menjangkau banyak orang. Bukan hal yang keliru. Tapi ketika kita menjadi menutup kemungkinan rencana Tuhan selain rancangan-rancangan ini menjadi keliru. Saudara-saudari, Tuhan bisa berkarya berbeda sama sekali dari apa yang Bapak Ibu rancang, dari apa yang saya pikirkan, dari apa yang gereja renungkan. Tuhan bisa melakukan hal yang jauh lebih mulia. Tuhan bisa menegur kita dengan cara yang berbeda sama sekali, yang membuat kita kaget. Semua ini para saudara-saudari untuk mengingatkan kita bahwa kita hanyalah ciptaan yang terbatas sekali untuk memahami rencana Tuhan. Bahwa ada pribadi Roh Kudus yang bisa menghembuskan rohnya, kebijaksanaannya, roh yang mengubah itu dalam diri kita umat beriman, dalam diri gereja, dalam dunia ini, yang bisa mengubah hal yang menurut manusia baik, tetapi menurut Tuhan lebih baik. Maka para saudara-saudari, orang-orang kudus selalu menasihati, jadilah rendah hati. Jadilah kita ini orang-orang yang punya hati yang taat kepada Tuhan, supaya kita boleh tidak hanya mengajukan kritikan kita kepada Tuhan, merasa tidak diperlakukan secara tidak adil oleh Tuhan, tetapi supaya kita boleh melihat setiap peristiwa dalam hidup kita adalah perbuatan yang baik, adil adanya dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil, dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayani. Kita hanya dipanggil oleh Tuhan, dipercaya untuk mengemban tanggung jawab, berproses bersama dengan Tuhan. Hasilnya bukan kita yang menentukan. Kalau kita ingin menentukan hasilnya, seolah itu berarti kita ingin mengganti perannya Tuhan. Biarlah kita menjadi pekerja yang baik, biarlah kita menjadi pelayan yang baik. Kejatuhan kita biar Tuhan yang akan membangkitkannya. Kedosaan kita itu urusan Tuhan untuk memulihkannya, menyucikannya. Maka para saudara-saudari, mari kita lanjutkan karya pelayanan kita. Tuhan itu adil, murah hati. Kita hanya ingin diutus untuk bekerja, diutus untuk melayani. Tuhan memberkati.